Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara nomor 2043-G-2024-PA FH antara pihak penggugat Widya Putri Maharani Alfarizi melawan pihak tergugat Nataya Putri Bitari Siregar dinyatakan akan segera dimulai. Majelis hakim dipersilahkan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin sekalian, sebelum memulai persidangan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Fakultas Hukum Universitas Mula Warman dalam perkara perdata tingkat pertama wakaf dengan nomor 2043-PDT.G-2024-PAFH pada hari ini Senin tanggal 25 November 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pihak penggugat dipersilakan melaporkan hasil mediasi dari kedua belah pihak. Baik, terima kasih Yang Mulia. Hasil dari mediasi kami tidak berhasil Yang Mulia, sehingga saya merasa saya harus tetap melanjutkan perkara ini. Terima kasih atas kesempatannya Yang Mulia. Dari pihak kami juga tidak mendapatkan hasil dari mediasi Yang Mulia. Baik, karena hasil mediasi tidak berhasil, kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Silakan penggugat menyerahkan salinan gugatan dan tergugat dipersilakan maju untuk mengambil salinan tersebut. Saudara penggugat, saya persilakan untuk membacakan gugatan yang Anda ajukan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izinkan saya membacakan gugatan dalam posisi berdiri. Dipersilakan. Yang bertanda tangan di bawah ini, Dewi Febrianti Jamal SH dan Yasmin Nur Fadila SH. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Widya Putri Maharani Alfarizi sebagai penggugat. Dalam posita yang pertama, bahwa almarhum Haji M.A. Muslimin bin Anang Matarib, selanjutnya disebut pewaris, telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang sah. Yang kedua, bahwa penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Haji M.A. Muslimin Anang Matarib. Yang ketiga, bahwa penggugat baru mengetahui adanya perwakafan tersebut ketika hendak melakukan pembagian waris atas harta peninggalan pewaris dan mendapati bahwa tanah yang seharusnya menjadi bagian penggugat telah disertifikatkan dan diwakafkan. Yang ketiga, bahwa tergugat selaku penerima wakaf telah mendirikan bangunan di atas tanah wakaf tersebut dan menyewakan kepada pihak lain tanpa mempertimbangkan hak-hak penggugat. Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Fakultas Hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sekian gugatan yang kami berikan Yang Mulia. Bagaimana saudara tergugat? Apakah sudah paham dan mengerti maksud tujuan dari gugatan dari pihak penggugat? Sudah Yang Mulia. Apakah saudara ingin menjawab gugatan dari pihak penggugat pada persidangan ini? Ya Yang Mulia, namun kami meminta waktu 1 minggu untuk menjawab gugatan tersebut. Tidak ada Yang Mulia. Tanggal berapa 1 minggu ke depan, Panitera? Minggu depan tanggal 3 Desember 2024 Yang Mulia. Baiklah, karena jawaban dari saudara tergugat secara tertulis, maka sidang ditunda sampai hari Senin tanggal 2 Desember 2024 untuk pembacaan jawaban. Bagaimana saudara tergugat? Apakah sudah siap membacakan jawaban atas gugatan? Sudah Yang Mulia, kami siap membacakan jawaban gugatan terhadap penggugat. Dengan ini mengajukan jawaban terhadap surat gugatan penggugat tertanggal 28 Oktober 2024 dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut. Bahwa dalam eksepsi, bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama gugatan kuasa hukum penggugat, maka dengan tegas tergugat menolak dan menyangkal dalil-dalil penggugat secara keseluruhan kecuali diakui secara tegas berdasarkan alasan-alasan berikut. Yang pertama, bahwa pada prinsipnya tergugat menolak semua dalil yang dikemukakan oleh penggugat sebagaimana terdapat dalam surat gugatan tertanggal 28 Oktober 2024. Yang kedua, bahwa gugatan penggugat telah lewat waktu atau daluarsa karena perwakifannya telah dilakukan sejak tahun 1986 atau 38 tahun yang lalu dan baru dipermasalahkan sekarang. Yang ketiga, bahwa tergugat mengajukan eksepsi obscure libel karena dalil dalam gugatan penggugat dinilai tidak jelas atau kabur terkait alasan pembatalan ikrar wakaf dan tidak didukung oleh bukti-bukti konkret. Jawaban atas gugatan penggugat. Terima kasih Yang Mulia.
Pada hari Senin tanggal 9 Desember tahun 2024, sidang agenda pembacaan replik dibuka dan terbuka untuk umum. Terima kasih Yang Mulia, izinkan saya membacakan replik dalam posisi berdiri. Dipersilakan. Dengan hormat untuk dan atas nama penggugat, kuasa hukum penggugat dengan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat sebagai berikut. Dalam eksepsi, bahwa sangat tidak berdasar dalil tergugat yang menyatakan bahwa wakaf telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 karena faktanya tidak ada verifikasi status kepemilikan tanah yang komprehensif sebelum pelaksanaan wakaf. Tergugat juga tidak melakukan kajian mengenai hak-hak ahli waris dan administrasi yang dilakukan hanya bersifat formal tanpa memperhatikan aspek material dari proses wakaf tersebut. Mengingat telah dilewatinya acara replik dari pihak penggugat, maka agenda siang hari ini adalah pembacaan duplik dari pihak tergugat. Terima kasih Yang Mulia, izinkan kami membacakan duplik. Duplik yang dapat kami sampaikan bahwa tergugat dengan ini tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah diuraikan dalam jawaban dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil penggugat dalam repliknya karena tidak berdasarkan pada fakta hukum yang berlaku. Demikian duplik yang bisa kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Fakultas Hukum Universitas Mula Warman dalam perkara perdata tingkat pertama dengan nomor 2043-PDT-G-2024-PAFH pada hari ini Senin tanggal 23 Desember 2024 dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Saudara penggugat, silahkan mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi yang menguatkan dalil Anda. Kepada Saudari Anggi Aprilia Astuti binti Ahmad Yani dipersilakan maju ke depan. Saksi mohon untuk menyerahkan kartu identitasnya. Dipersilakan duduk kembali. Apa benar nama Anda Anggi Aprilia Astuti binti Ahmad Yani? Ya, benar Yang Mulia. Apakah benar Anda beragama Islam? Ya, benar Yang Mulia. Sebelum memberikan keterangan, apakah saudari saksi bersedia untuk disumpah? Siap Yang Mulia. Baik, juru sumpah mohon dibantu untuk kitab sucinya yakni Al-Quran. Kepada saudari saksi dipersilakan berdiri dan tolong ikuti apa yang saya ucapkan. Bismillah. Bismillah. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saudari Anggi, tolong jelaskan kepada majelis hakim, apakah Anda mengetahui terkait tanah yang menjadi objek sengketa ini? Iya Yang Mulia, saya mengetahui bahwa tanah tersebut awalnya dimiliki oleh Haji Maslimin bin Anang Matarif. Saya juga mendengar bahwa tanah itu diwakafkan, tetapi tidak ada informasi kepada ahli waris. Bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa tanah tersebut diwakafkan tanpa sepengetahuan ahli waris? Saya mendengar dari penggugat ketika membahas warisan Yang Mulia. Saya juga tahu bahwa sekarang tanah itu digunakan untuk kegiatan komersial. Apakah Anda tahu siapa yang mengelola tanah tersebut saat ini? Tidak Yang Mulia, saya tidak tahu pasti siapa yang mengelola, tetapi tanah tersebut sudah dibangun menjadi sebuah ruko. Baik, cukup. Saudari bisa kembali ke tempat. Saudari Amelia Atar binti Muhammad dipersilakan maju ke depan. Mohon untuk menyerahkan kartu identitasnya. Dipersilakan duduk. Terima kasih Yang Mulia. Apakah benar saudari saksi bernama Amelia Atar binti Muhammad? Benar Yang Mulia. Apakah benar saudari saksi beragama Islam? Benar Yang Mulia. Sebelum memberi keterangan, apakah saudari saksi bersedia untuk disumpah? Bersedia Yang Mulia. Baik, juru sumpah, mohon dibantu untuk kitab sucinya yakni Al-Quran. Bismillah. Bismillah. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Terima kasih Yang Mulia. Saudari Amelia Atar, apakah Anda mengetahui proses wakaf yang dilakukan oleh Haji Muslimin bin Anang Matarif?
Iya, saya mengetahui yang mulia karena saya hadir pada saat pembuatan akta ikrar wakaf tersebut. Apakah Anda mengetahui apakah ahli waris dilibatkan dalam proses ikrar wakaf tersebut? Tidak yang mulia, setahu saya saat itu tidak ada ahli waris saat pembuatan akta ikrar tersebut. Apakah Anda tahu tujuan dari wakaf tersebut? Saya tahu yang mulia untuk ibadah, tetapi setahu saya sudah beralih fungsi menjadi sebuah ruko. Baik, cukup, saudari bisa kembali ke tempat. Terima kasih yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Fakultas Hukum Universitas Mula Warman dalam perkara perdata tingkat pertama dengan nomor 2043-PDT-G-2024-PAFH pada hari ini Senin tanggal 30 Desember 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Maka berdasarkan uraian di atas, penggugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara Akuo berkenan untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara Akuo dengan putusan sebagai berikut. Primer, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan ikrar wakaf yang dilakukan tergugat adalah cacat hukum dan batal demi hukum. 3. Memerintah pembatalan akta ikrar wakaf. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Subsidiar, apabila Bapak atau Ibu Ketua Pengadilan Agama Fakultas Hukum, Majelis Hakim yang memeriksa perkara Akuo mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi tergugat. Yang kedua, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Yang ketiga, menyatakan bahwa ikrar wakaf yang diajukan oleh Haji M.A. Muslimin bin Anang Matarif pada tanggal 11 Juni 1986 adalah sah secara hukum. 4. Menyatakan bahwa tanah wakaf seluas 830 meter persegi yang terletak di Jalan Seberang, Kecamatan Wajanan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur adalah sebagai sah harta wakaf. Yang kelima, menyatakan bahwa gugatan pembatalan wakaf yang diajukan oleh penggugat tidak memiliki dasar hukum. Yang keenam, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang ketujuh, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini. Subsidiar, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian kesimpulan ini yang kami sampaikan, dan atas perhatian serta kebijaksanaan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kami mengucapkan terima kasih. Baik, dengan disampaikannya kesimpulan dari kedua belah pihak, tahap kesimpulan dinyatakan selesai. Sidang ditunda sampai Senin tanggal 6 Desember tahun 2025 untuk pembacaan putusan akhir. Sidang dinyatakan ditunda. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Fakultas Hukum Universitas Mula Warman dalam perkara perdata tingkat pertama dengan nomor 2043-PDT-G-2024-PAFH pada hari ini Senin tanggal 6 Januari 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pihak tergugat, apakah Anda menerima putusan ini? Kami tidak puas yang mulia, kami akan mempelajari putusan dan kami akan mengajukan banding. Baik, bagi pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Majelis Hakim ini, maka dapat diajukan banding dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan ke Pengadilan Agama Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Dengan demikian, sidang perkara nomor 2043-PDT-G dari 2024-PAFH dinyatakan selesai dan ditutup. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.